dan yang kami hormati Bapak Asisten Sidang yang bersama kita pada malam ini. Dijepit aja. Maaf ya Pak. Begitu pula Bapak anggota DPR Provinsi yang bersama kita malam ini, yang luar biasa juga meluangkan waktu bersama kita, terutama Al-Mukarram Alena Tomarbita Haji Ardan yang esos yang secara khusus mengundang kami untuk malam ini yang acara PHBI. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakili beliau yang hadir pada malam ini, dan terutama para alim ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kepulauan Yapen. Begitu pula para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Jamaah, jadi ada salah satu ustaz sahabat saya namanya Ustaz Maulana. Kalau dia sebut jamaah, cepat sekali iya. Nah, itu tandanya orang Bugis itu. Berbicara tentang hikmah maulid, itu adalah berbicara tentang kelahiran. Ya. Saya ingin tanya, kira-kira di antara kita semua yang hadir ini, kira-kira bangga enggak dengan kelahiran kita? Pasti bangga. Ya, siapapun orang akan bangga dengan kelahirannya. Ternyata Allah juga bangga dengan kelahiran para rasulnya. Salah satu rasulnya yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dikatakan seperti ini, wa rusulan qad kasasnahum alaika. Mega nases rasul dan nabi. Saya campur sedikit bahasa Bugis ini Pak Bupati. Banyak rasul dan nabi. Saking banyaknya rasul dan nabi, ternyata tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Hanya kurang lebih 20 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Idris, iya. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita merasa bahwa kelahiran itu penting? Saking pentingnya yang namanya kelahiran, ya sering kita rayakan bersama, betul enggak? Cara merayakannya, kalau di kampung saya biasa ada ember, ada mie songkoloknya. Yang lebih hebatnya lagi, di dalam songkolok itu dimasukkan tangan. Lah, nanti terasa indahnya ketika ada yang sentuh tangan di bawah. Oh, ternyata ada isinya, di bawah songkolok itu ada ayam. Begitu cara memperingati itu di kampung saya. Ternyata di kampung kita di kepulauan ini cara memperingatinya sama dengan ini. Ya, ada yaitu dari pohon pisang. Ya, kemudian ada cabang-cabangnya lagi dari bambu, kemudian ada telur. Itu punya hikmah yang luar biasa, bahwa dalam beragama tiangnya satu, tetapi cabangnya banyak. Seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Dari 25 nabi ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 13,
Dijelaskan lagi, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilah dan memilih tinggal 5 nabi. Nabi yang pertama siapa? Ada yang ingat? Nabi Nuh alaihi salam. Nabi yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya 950 tahun. Beliau berdakwah, yang beriman cuma berapa? Hanya 80 orang. 80 orang yang beriman. Berapa lama banyaknya berdakwah? 950 tahun. Lalu disebutkan yang kedua. Siapa ulul azmi yang kedua? Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keteguhan hatinya ketika dia mencari Tuhan? Dia melihat bintang dan matahari, lalu dia berkeyakinan pastilah ada yang mengendalikan ini semua. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim meneguhkan hatinya bahwa semua yang ada di bumi ini adalah ada yang mengaturnya. Lalu ulul azmi yang ketiga, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa yang terkenal dengan keteguhan hatinya. Iya. Nabi Musa saja saking tegasnya, ketika malaikat maut datang ingin menjemputnya, secara spontan langsung dia tempeleng. Ya. Dikisahkan ternyata Nabi Musa alaihi salam ketika membeleng yang namanya malaikat maut, keluar darah dari matanya. Lalu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai, saya sudah melaksanakan ya Allah seluruh perintahmu, namun hambamu menolakku. Ternyata Allah menyembuhkan Nabi Musa dan meminta kembali menemui. Malaikat maut disembuhkan oleh Allah dan kembali menemui Nabi Musa. Ketika ditemui Nabi Musa, lalu ditanya, hai Musa, silahkan kamu meletakkan tanganmu di atas pundak atau di atas punggung sapi. Diminta Nabi Musa alaihissalam. Ketika diminta, diletakkanlah tangannya Nabi Musa alaihissalam. Lalu diminta oleh malaikat maut, silahkan hitung berapa banyak bulu yang di bawah telapak tangan kamu. Kira-kira kalau kita hitung banyak enggak? Diminta dihitung. Lalu malaikat maut berkata, wahai Musa, setiap satu bulu yang kamu hitung, Allah akan menambah umurmu. Seandainya Nabi Musa bisa menghitung seluruhnya, mungkin juga hari ini masih hidup hingga saat ini. Karena dari sekian banyak nabi dan rasul, masih ada nabi yang hidup hingga saat ini. Masih ada. Dan apa yang terjadi? Nabi Musa lalu pasrah mengatakan, wahai malaikat maut, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan cabut nyawaku, tapi ada satu permintaan. Apa itu permintaannya Nabi Musa? Cabutlah nyawa saya, tapi dekat dengan Baitul Maqdis. Ini permintaan yang luar biasa. Akhirnya dikabulkan permintaannya Nabi Musa alaihissalam. Lalu ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang kita kagumi, yang luar biasa keistimewaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Nabi Nuh kurang lebih 950 tahun, Nabi Ibrahim 120 tahun, ya, Nabi Musa 120 tahun, Nabi Isa alaihissalam hidupnya kurang lebih 33 tahun. Lalu ulul asmi yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita peringati pada malam ini. Umurnya kurang lebih 63 tahun. Ternyata Allah berkehendak setelah disaring dari ulul asmi, ternyata dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Dipilih lagi dari 5 itu menjadi satu. Sehingga mengapa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena salah satunya Nabi ya di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan lalu memerintahkan kepada malaikat lalu kepada kita umat yang ada di seluruh dunia ini. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya ya Rabbuna Allah taala. Jadi sesungguhnya itu adalah Allah dulu yang melakukan. Wa malaikatahu, baru kepada malaikat. Yusalluna 'alan nabi, semua adalah bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita coba salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala sin habibillah. Luar biasanya baru disebut namanya hati kita bergetar. Betul enggak Bapak Ibu? Saking bergetarnya hati ini mengingatkan kita sosok yang luar biasa. Sejak kecil dipelihara, dibina, bukan oleh orang tuanya, lalu besar menjadi rahmatan lil alamin. Ya, rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk lingkungannya, yaitu bangsa Arab, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semuanya. Apa itu rahmat? Sering ada yang bertanya, Ustaz, apa itu rahmat? Dalam bahasa Inggris dikatakan pamase. Dalam bahasa Bugis tadi dikatakan pamase. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah solusi dalam kehidupan. Bagaimana solusi yang ditawarkan? Maka dalam Al-Quran dikatakan illa kafatan linnas, yaitu solusi buat kita umat manusia. Apa solusinya? Salah satu solusinya adalah toleransi. Alhamdulillah di Kepulauan Yapem ini kita lihat toleransinya luar biasa. Terima kasih Pak Bupati ada bersama kita semua di tempat ini. Toleransi pada masa dahulu, ada seorang penjahat datang lalu mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keluluhan budinya. Lalu dia mengatakan, siapa yang akan menolong kamu? Lalu apa kata Rasulullah? Allah. Begitu terjatuh pedangnya, Rasulullah mengambilnya lalu berkata, siapa yang akan menolong kamu? Langsung dia mengatakan, engkau ya Rasulullah. Bukan, tapi yang menolong kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kelurahan budi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu damai, teduh, berakhlak,
sehingga disebut dengan Al-Amin. Semoga kita semua yang ada di tempat ini merasakan bahwa dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita menjadi pribadi yang unggul. Unggul secara pribadi, unggul dalam beragama, unggul dalam bernegara. Kita menjaga persatuan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik buat kita sekalian. Ya. Dalam memperingati Maulid, ini biasanya ini anak-anak, ini bukan ibu-ibu, ya. Kalau momi dibagi yang di depan, bergombolan itu mengambil telur, sampai-sampai telurnya ustaz juga mau diambil. Ya. Jadi hati-hati nanti anak-anakku, saya ingatkan, ini adalah budaya. Ini adalah budaya. Budaya yang dikembangkan di berbagai wilayah itu berbeda. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau di tempat saya itu ada songkoloknya, dikasih masuk tangan, ada ayam di dalamnya. Nah, memperingati kita seperti ini di kepulauan ini. Hikmah yang terakhir adalah Rasulullah SAW menyimpan doa pamungkasnya, doa pamungkas yang akan diucapkan di yaumil qiyamah. Suatu waktu malaikat bertanya, "Ya Rasulullah, ketika dahinya berdarah lalu bercucuran, yaitu darah yang keluar dari pelipisnya, lalu akan menyentuh yang namanya tanah." Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau membiarkan darah itu meleleh lalu engkau menyapu dadamu, tidak membiarkan tanah menyentuhnya?" Rasulullah mengatakan, "Ada yang sedengar, kamu tidak dengar." Lalu tanah yang dia dengar berkata, "Ya Rasulullah, seandainya satu tetes darah saja menyentuh tanah ini, maka saya akan memberikan asap terhadap orang-orang yang memusuhimu." Itu luar biasanya. Lalu apa kata Rasulullah kepada sahabatnya? "Wahai sahabatku, biarlah doa ini saya simpan hingga akhir yaumah, di akhir kehidupan nanti, di mana manusia akan saya berikan syafaatku." Jadi beruntunglah kita adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam yang berbahagia ini, hikmah Maulid, bahwa mengapa kita memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita menjadi uswatun hasanah, karena akhlaknya, pribadinya yang luar biasa, sehingga kita memperingatinya dari tahun ke tahun. Dengan catatan, Maulid itu adalah mendekatkan kita, saking dekatnya kita. Contoh kita dengan istri, ketika kita dekat dengan istri, begitu tidak bertemu sehari saja rasanya setahun. Ya. Begitu pula dengan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Suatu waktu nanti saya sudah tidak ada, tapi umatku merindukanku." Itulah calon-calon penghuni surga. Saya akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja Ustaz. Ya. Sampai 7 hari ke depan. Ya. Sampai 7 hari ke depan sama-sama tuh. Iya, makanya saya tidak semuanya harus saya ucapkan di sini. Kan harus. Jamaahnya itu juga. Iya, iya, itu. Saya sudah divisi zaman itu saja, jadi saya bilang sekat dulu. Ya. Iya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Penjaten kepada Bapak Otaris Pendidikan disilakan. Anak-anak kita mohon tenang dulu ya, masih acaranya. Kawalin.
Ya. Kawan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sekali lagi Bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang sempat hadir pada acara yang dilaksanakan oleh Kalah sistem oleh suara. Saya coba mainkan suara. Saya menurut namanya satu persatu. Namun insya Allah kita semua Serunya tuh di situ semangat. Iya. Kan di Sulawesi bungkus pedalaman nggak ada tuh ya tuh kalau Maulid Nabi. Wah, semarak betul gitu. Banyak pertandingan-pertandingan. Tilawah. Jadi hafalan. Yang meriah. Iya. Mari kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa'in al-hisab. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan panjatkannya untukmu ya Allah atas segala limpahan berkah rahmat dan limpahmu yang senantiasa Engkau wujudkan kepada kami semua, sehingga kami mampu beraktivitas untuk melaksanakan seluruh perintah-perintahmu ya Allah dan menjauhi larangan-laranganmu demi mencapai keselamatan diri kami semua ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara peringatan Maulid terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai acara majelis ilmu yang memberikan manfaat yang luar biasa demi mencapai kebahagiaan hidup kami baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dekatkanlah kami kepada pribadi Rasul-Mu ya Allah yang penuh dengan uswatun hasanah, dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah, sehingga beliau menjadi contoh bagi kami ya Allah dalam hidup dan kehidupan kami. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur ya Allah, pandai bersyukur ya Allah, demi terhindar dari azab-Mu ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min
وجعلنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua. Kalau perempuan terkendali laki-laki. Ah iya, begitu memang rata-rata. Masya Allah. Iya.